Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yaitu suatu hasil analisa dan rancangan sistem informasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arya Bima dengan NIM 18 12 50 1623. Nama saya Nurfahmi Aziz dengan NIM 18 12 500 369. Saya Amiruddin, NIM 18 12 500 724. Dan saya Rahma Putri Purnamasari dengan NIM 18 12 500 120. Selamat menyaksikan presentasi kami berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan 1, saya akan membacakan apa saja pembahasan yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini sendiri ada sekitar 10 pembahasan, yaitu pertama, pembahasan mengenai aplikasi COVID Diary ini, yang kedua, work plan yang digunakan, yang ketiga, ada identifikasi masalah menggunakan Fishbone, yang keempat, use case diagram beserta deskripsinya, yang kelima, ada sequence diagram, yang keenam, ada model data. Di sini kami menggunakan entity relationship diagram, yang ketujuh, ada class diagram, yang kedelapan ada state machine diagram, yang kesembilan ada komponen aplikasi, dan yang terakhir adalah deployment aplikasi. Untuk pembahasan pertama, di sini kita akan membahas mengenai fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi COVID Diary ini. Dari fitur yang terdapat pada COVID Diary ini ada 3 fitur. Yang pertama, self quarantine. Self-quarantine sendiri ini fiturnya berfungsi untuk mencatat perkembangan gejala ringan yang dialami selama melakukan self-quarantine, kurang lebih selama 14 hari. Nah, yang kedua adalah laporan atau hasil perkembangan tubuh berdasarkan gejala yang dialami selama melakukan self-quarantine. Yang ketiga, menampilkan daftar rumah sakit terdekat berdasarkan lokasi user yang menerima rujukan untuk pasien positif corona, dan beberapa info tentang hotline rumah sakit, proses yang harus dijalani untuk melakukan tes, tarif tes jika ada, serta jumlah antrian peserta tes. Pembahasan kedua yaitu work plan. Untuk work plan sendiri di sini kami menggunakan model iteratif yang terdiri dari sebanyak 5 iterasi. Yang pertama adalah iterasi untuk pendaftaran, login, dan dashboard. Yang kedua untuk self-diagnose. Yang ketiga iterasi untuk self-questionnaire. Dan yang keempat adalah iterasi untuk rumah sakit. Lalu yang kelima ada iterasi untuk laporan. Untuk iterasi pertama yaitu yang akan dibahas yaitu iterasi pendaftaran, login, dan dashboard. Di sini hal yang pertama kali kami lakukan adalah menentukan user requirement, lalu melakukan perencanaan project, lalu mendesain mockup, dan mereviewnya. Pembahasan ketiga yaitu identifikasi masalah menggunakan Fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Nah, untuk penyebabnya sendiri, maksud saya untuk akibatnya sendiri yaitu yang sebagai kepala Fishbone kami menentukan yaitu telatnya identifikasi corona, di mana gejala-gejalanya atau penyebabnya untuk metodenya pertama tidak jujur dengan kondisi kesehatan, lalu mengabaikan gejala ringan, untuk manusianya tidak tahu ciri-ciri gejala, lalu tidak tahu rumah sakit rujukan corona, beserta proses yang harus dilakukan. Untuk pabrik, lamanya pengiriman alat pengecekan dan banyaknya permintaan alat pengecekan. Untuk material, kurangnya alat pengecekan. Nah, user requirement yang terdapat untuk aplikasi COVID Diary ini ada sekitar 5 dan mungkin akan bertambah. Pertama adalah user dapat menggunakan input email, nama, dan password sebagai pendaftaran atau login. Lalu sistem dapat melakukan pengolahan data yang diberikan oleh pengguna. Lalu user dapat menginput jawaban pertanyaan self-diagnose. User dapat menginput jawaban pertanyaan self-quarantine. Dan user dapat melihat hasil self-quarantine berupa laporan seperti grafik,
beserta saran-saran yang akan diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang use case dan deskripsinya. Yang pertama, dari sisi user melakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan seperti username, password, email, nomor HP, dan alamat. Yang selanjutnya, user akan menerima kode verifikasi dari sistem dan harus menginputkannya pada form yang sudah tersedia. Apabila kode verifikasi valid, maka sistem akan mengalihkan user ke halaman login. Lalu user bisa melakukan login untuk menikmati fitur-fitur dari aplikasi. Selanjutnya untuk pembahasan kelima yaitu sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram diawali pengguna yang akan melakukan registrasi di form registrasi. Jadi hal yang pertama dilakukan pengguna ialah menginput username, email, nomor telepon beserta password ke form registrasi. Dari form registrasi akan dilanjutkan ke kontrol registrasi. Nah, dari kontrol registrasi akan mengirimkan kode verifikasi ke pengguna yang akan pengguna terima, dan keempat, pengguna akan menginput kode verifikasi ke form verifikasi, di mana form verifikasi akan melanjutkan get kode verif ke kontrol registrasi, ke kontrol regis, lalu akan dilanjutkan lagi untuk memasukkan username, email, nomor telepon beserta password ke tabel user. Selanjutnya yang ketujuh, pengguna jika ingin melakukan login akan menginput email beserta password ke form login, yang akan dilanjutkan get email beserta dan password kepada kontrol login. Lalu dari kontrol login akan meminta email beserta password dari tabel user. Nah, di tabel user sendiri tersebut untuk yang 10 akan melakukan pengecekan apakah data tersebut benar. Jika benar, maka dari situ akan memunculkan form atau tampilan dashboard. Berikutnya adalah Entity Relationship Diagram. Pada ERD ini memiliki entitas. Yang pertama itu ada user, lalu kedua akun, yang ketiga itu rumah sakit. Pada entitas user memiliki atribut ID user yang sebagai primary key-nya, lalu username, email user, telepon user, alamat user, kecamatan user, kabupaten user, dan kode pos user. Lalu di entitas akun itu ada ID akun yang sebagai primary key, lalu ada nama akun, lalu ada password. Lalu di entity rumah sakit itu ada atribut kode RS atau kode rumah sakit yang sebagai primary key-nya, lalu ada nama rumah sakit, telepon rumah sakit, alamat rumah sakit, kecamatan rumah sakit, kabupaten rumah sakit. Kabupaten itu bisa atau kota madya ya. Lalu yang terakhir itu kode pos rumah sakit. Pada relasi pada user dengan akun ialah membuat, jadi user itu membuat akun, lalu relasi rumah sakit dengan akun juga sama, yaitu membuat, karena user membuat akun itu untuk self diagnosa ya, self diagnosa. Lalu untuk rumah sakit juga membuat akun itu karena rumah sakit juga harus mengupdate data-data pasien, jumlah pasien terkini untuk memastikan rumah sakit itu tidak penuh. Berikutnya ialah kelas diagram. Pada kelas diagram ini memiliki 3 kelas, yaitu kelas user, kelas akun, dan kelas rumah sakit. Untuk kelas user ini memiliki atribut, yaitu ID user, username, email user, telepon user, alamat user, kecamatan user, kabupaten user, lalu kode pos user. Untuk metode ini memiliki 2, yaitu create dan update. Lalu untuk akun
Untuk kelas akun itu terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID akun, lalu nama akun, dan password. Untuk metodenya itu terdiri dari create dan update saja. Lalu kelas rumah sakit itu juga memiliki beberapa atribut, yaitu kode rumah sakit, nama rumah sakit, telepon rumah sakit, alamat rumah sakit, kecamatan rumah sakit, kabupaten rumah sakit, dan kode pos rumah sakit. Lalu untuk metodenya juga sama, yaitu memiliki dua, yaitu create dan update saja. Untuk kali ini adalah state machine. State machine yang pertama itu adalah state machine dari registrasi. Yang pertama, user membuka menu registrasi dan mengisi data yang diperlukan. Setelah itu, menekan tombol untuk mensubmit. Lalu, sistem akan memeriksa kelengkapan dari data. Apabila data lengkap, maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login, dan registrasi pun berhasil. Apabila data tidak valid, maka user akan dikembalikan ke halaman pengisian data. Ya, state machine yang kedua yaitu state machine dari login. Setelah berhasil register, maka user akan diarahkan ke halaman login. Halaman login berisi form untuk mengentry username dan password. Setelah user mengisi username dan password, maka sistem akan mengecek apakah username dan password terdaftar di sistem. Apabila terdaftar, maka akan dialihkan ke halaman dashboard. Dan apabila email dan password tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke halaman login. Ya, yang selanjutnya adalah komponen aplikasi. Komponen aplikasi dari kelompok kami terdiri dari database COVID-19 Daily yang berisi dari beberapa tabel ya untuk mendukung fitur-fitur aplikasi yang terhubung ke internet server yang bisa diakses melalui mobile apps yang mempunyai koneksi dengan internet. Saya akan menjelaskan tentang deployment diagram dari COVID Diary. Ini adalah proses yang akan terjadi pada aplikasi kami. Node database mempunyai link atau relasi kepada node aplikasi application serve untuk menampung data melalui JDBC. Lalu node aplikasi serve mempunyai link atau relasi kepada node Android mobile untuk mengambil data dari node aplikasi serve melalui HTTP. Saya akan menjelaskan tentang mockup dari iterasi pertama ini. Karena ini masih iterasi pertama, kami membuat mockup sebagai berikut, yaitu mockup login, register, dan dashboard atau home. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.